warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehana Rahmandani dengan NPM 25130340111 dengan dari kelas 2025C. Di sini saya akan menjelaskan terkait lempeng-lempeng tektonik yang ada di dunia. Yuk ikutin video penjelasan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan peta dunia yang menunjukkan lempeng-lempeng besar di permukaan bumi serta batas-batas di antara masing-masing lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah kulit bumi yang terbagi menjadi beberapa segmen besar dan bergerak perlahan di atas lapisan mantel yang menyebabkan berbagai fenomena seperti gempa bumi, letusan gunung api, pembentukan gunung, dan pembukaan atau penutupan lautan. Batas lempeng dapat berupa yang pertama divergen. Divergen itu saling menjauh, di mana dua lempeng bergerak saling menjauh. Selanjutnya, batas bertuburan atau konvergen di mana dua lempeng saling bertemu. Yang ketiga, batas geser atau transform di mana dua lempeng saling bergeser secara horizontal. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama, yaitu lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia merupakan lempeng tektonik terbesar ketiga di dunia yang mencakup hampir seluruh wilayah Eropa dan Asia. Lempeng ini mengalami pergeseran konvergen dengan lempeng India yang menyebabkan terjadinya gunung api, pegunungan, dan gempa. Dengan adanya konvergen antara lempeng Eurasia dan lempeng India ini, terciptanya Gunung Himalaya. Selanjutnya yaitu lempeng Amerika Utara. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng terbesar yang mencakup sebagian besar wilayah Amerika Utara. Lempeng ini mengalami transform dengan lempeng Pasifik. Selain itu juga lempeng Amerika Utara juga mengalami divergen atau saling menjauh dengan lempeng Eurasia yang menyebabkan terjadinya pemata Atlantik, lava, dan kerak baru. Yang selanjutnya itu ada lempeng Amerika. Lempeng Amerika Selatan yaitu lempeng tektonik utama yang mencakup benua Amerika Selatan dan sebagian besar dasar laut Samudra Atlantik. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Nazca yang menyebabkan terjadinya pegunungan Andes dan gempa. Selanjutnya, lempeng Amerika Selatan juga mengalami divergen atau saling menjauh dengan lempeng Afrika atau lempeng Nubia yang menyebabkan terjadinya pematang laut, lava, dan kerak baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lempeng Australia. Lempeng Australia merupakan lempeng yang mencakup benua Australia, Tanzania, Selandia Baru, Papua, dan sebagian Samudra Hindia. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Eurasia sehingga menyebabkan gunung api di Indonesia dan mengalami divergen dengan lempeng Antartika. Jadi teman-teman, lempeng Antartika itu tidak hanya mengalami divergen dengan lempeng Australia saja, tetapi dengan lempeng-lempeng di sekitarnya seperti lempeng Pasifik, lempeng Afrika. Baik, setelah lempeng Australia, di sini saya akan menjelaskan
lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik merupakan lempeng tektonik terbesar dan sumber dari sebagian besar ring of fire yang aktif. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Amerika Utara di sini teman-teman, dan juga lempeng Australia. Selain dengan adanya konvergen itu menghasilkan yaitu tadi teman-teman cincin api Pasifik. Selain itu, lempeng Pasifik juga mengalami transform atau pergesekan dengan lempeng Amerika Utara yang menyebabkan terjadinya gempa. Lempeng Pasifik juga mengalami divergen dengan lempeng Antartika yang menyebabkan terjadinya pemekaran samudra, divergen juga dengan lempeng Nazca. Selanjutnya ada lempeng Nazca. Lempeng Nazca berada di Samudra Pasifik lepas pantai barat Amerika Selatan. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Amerika Selatan yang menyebabkan terjadinya pegunungan Andes dan megatrus. Selain itu, lempeng Nazca juga mengalami divergen dengan lempeng Kokosa yang menyebabkan terjadinya pematang laut, lava, dan kerak baru. Berdekatan dengan lempeng Nazca ada juga lempeng Kokosa. Lempeng ini berada di Samudra Pasifik Timur. Lempeng ini mengalami divergen dengan lempeng Nazca yang menyebabkan terjadinya kerak baru dan juga konvergen atau mendekat dengan lempeng Karibia. Di samping lempeng Kokosa ada lempeng Karibia, lempeng tektonik samudra yang terletak di bawah laut Karibia dan Amerika Tengah. Lempeng ini mengalami konvergen tadi teman-teman dengan lempeng Kokosa yang menyebabkan terjadinya gunung dan gempa. Geser sedikit, di sini ada lempeng Juan de Fuca. Lempeng ini lempeng samudra kecil di barat Amerika Utara. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Amerika Utara yang menyebabkan terjadinya gunung api dan gempa. Geser sedikit ada lempeng Filipino. Lempeng Filipino atau lempeng samudra di wilayah Asia Timur. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Eurasia yang menyebabkan terjadinya gunung api dan gempa. Di sebelah sini ada juga lempeng Arabia atau disebut juga lempeng Arab yang menopang semenanjung Arab. Lempeng ini mengalami divergen dengan lempeng Afrika atau lempeng Nubia sehingga menyebabkan terjadinya Laut Merah. Di sebelah sini ada juga lempeng India. Lempeng India ini lempeng yang membawa benua India. Lempeng ini mengalami konvergen dengan lempeng Eurasia yang menyebabkan terjadinya gempa pegunungan dan terbentuknya pegunungan Himalaya. Dia juga mengalami divergen dengan lempeng Afrika yang menyebabkan terjadinya pematang laut, lava, dan kerak baru. Tidak lupa di sebelah sini ada juga lempeng Scotia, adalah lempeng tektonik kecil yang sebagian besarnya terendam di bawah laut Scotia di antara Amerika Selatan dan Antartika. Lempeng ini berfungsi sebagai jembatan tektonik yang menghubungkan keduanya dan dikendalikan oleh pergerakan lempeng besar seperti lempeng Amerika Selatan, Afrika, dan batas-batas sesar di utara dan selatan, serta batas divergen di timur dan pegunungan Scotia Timur. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.